Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Inspirasi Abadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua ingin dihormati dan dihargai oleh orang lain. Namun, terkadang tanpa sadar kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang justru membuat kita disepelekan. Hari ini kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan tersebut secara lebih mendalam. Mari kita cari tahu mengapa kebiasaan ini berdampak negatif dan bagaimana cara mengatasi mereka. Kehidupan sosial kita tidak hanya dipengaruhi oleh prestasi atau kemampuan kita, tetapi juga oleh kebiasaan dan perilaku kita sehari-hari. Sebagian besar dari kita berusaha untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. Namun, terkadang tanpa disadari, kita melakukan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang justru membuat kita terlihat sepele di mata orang lain. Kali ini, kita akan membahas beberapa kebiasaan tidak terhormat yang sebaiknya dihindari agar kita bisa membangun citra yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Berikut beberapa kebiasaan tidak terhormat yang membuatmu terlihat sepele yang sebaiknya kamu hindari. Yang pertama, mengkritik orang lain sebagai cara meningkatkan diri. Mengkritik orang lain seringkali menjadi jebakan yang mudah terjadi dalam interaksi sosial. Ini dapat muncul dari keinginan untuk merasa lebih baik atau lebih superior dalam lingkungan tertentu. Namun, terlalu sering mengkritik orang lain dapat memberikan kesan bahwa kita kurang memiliki empati dan penghargaan terhadap individu lainnya. Selain itu, sikap ini juga menciptakan atmosfer yang tidak sehat dalam hubungan interpersonal. Mengkritik secara berlebihan seringkali tidak hanya merusak citra diri kita sendiri tetapi juga mengurangi rasa percaya diri orang lain di sekitar kita. Hal ini dapat menghambat kolaborasi dan kerjasama yang efektif dalam berbagai konteks, baik di tempat kerja, dalam lingkungan sosial, maupun dalam lingkungan keluarga. Sebaliknya, mengembangkan kemampuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif dapat membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung. Mendengarkan dengan empati, memahami perspektif orang lain, dan menghargai keragaman pendapat adalah kunci untuk menghindari jebakan mengkritik secara negatif. Ini bukan hanya tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun karakter dan citra positif bagi diri kita sendiri di mata masyarakat. Yang kedua, mengeluh dan mengungkapkan ketidakpuasan secara terbuka. Mengeluh adalah respons alami terhadap ketidaknyamanan atau ketidakpuasan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ketika kebiasaan mengeluh ini menjadi kebiasaan yang berlebihan dan terus-menerus, hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental kita sendiri serta citra kita di mata orang lain. Mengeluh secara terbuka seringkali tidak hanya mengarah pada persepsi negatif terhadap diri sendiri, tetapi juga dapat menular kepada orang lain di sekitar kita. Orang yang sering mengeluh cenderung dianggap sebagai individu yang sulit puas dan sulit untuk diajak bekerja sama. Ini dapat mempengaruhi hubungan personal, profesional, dan sosial kita dalam jangka panjang. Sebagai alternatif, kita dapat belajar untuk menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih positif dan proaktif. Mengubah sudut pandang dari mengeluh menjadi mencari solusi atau mencari sisi positif dari setiap situasi dapat membantu mengurangi kebiasaan mengeluh yang tidak produktif. Selain itu, melatih diri untuk bersyukur atas hal-hal baik dalam hidup kita juga dapat membantu meningkatkan sikap positif kita secara keseluruhan. Yang ketiga, tidak menepati janji atau tidak bertanggung jawab. Menepati janji adalah tanda keandalan dan integritas kita sebagai individu. Ketika kita tidak mampu untuk memenuhi komitmen atau janji-janji yang telah kita buat, ini tidak hanya mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap waktu dan kepercayaan orang lain, tetapi juga dapat merusak reputasi dan hubungan kita dengan mereka. Tidak bertanggung jawab atas janji-janji yang kita buat dapat memiliki konsekuensi yang serius, baik dalam konteks profesional maupun personal. Misalnya, di tempat kerja, ketidakmampuan untuk memenuhi tenggat waktu dapat mengganggu produktivitas tim dan menciptakan ketidakpastian. Sementara itu, di lingkungan pribadi, hal ini dapat mengecewakan orang-orang terdekat dan mengurangi rasa percaya diri mereka terhadap kita. Untuk menghindari jebakan ini, penting untuk hanya membuat janji-janji yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika kita tidak dapat memenuhi komitmen yang telah dibuat, lebih baik memberitahukan secara jujur dan segera mencari solusi atau alternatif yang dapat diterima oleh semua pihak terkait. Ini bukan hanya tentang memelihara kepercayaan orang lain terhadap kita, tetapi juga tentang membangun integritas pribadi yang kuat dan berkelanjutan. Dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan tidak terhormat seperti mengkritik orang lain secara berlebihan, mengeluh secara terbuka, dan tidak menepati janji atau bertanggung jawab, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat, produktif, dan harmonis dengan orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, menyalahkan orang lain untuk masalah yang kita hadapi.
Menyalahkan orang lain adalah salah satu kebiasaan yang seringkali digunakan sebagai mekanisme pertahanan diri atau untuk melindungi ego pribadi. Saat menghadapi kesulitan atau konflik, reaksi alami bagi sebagian orang adalah mencari kambing hitam daripada mengakui kesalahan atau mengambil tanggung jawab atas tindakan sendiri. Namun, kebiasaan ini dapat memiliki dampak yang serius terhadap hubungan sosial dan reputasi kita. Ketika kita terbiasa menyalahkan orang lain secara konsisten, ini tidak hanya menunjukkan kurangnya akuntabilitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpercayaan. Orang-orang di sekitar kita mungkin merasa tidak dihargai atau merasa tidak aman jika mereka merasa akan dipersalahkan tanpa alasan yang jelas. Di lingkungan profesional, kebiasaan ini dapat menghambat kolaborasi yang efektif dan menciptakan konflik yang tidak perlu di antara tim. Sebagai alternatif, penting untuk belajar mengakui kesalahan kita sendiri dan berusaha untuk mencari solusi bersama-sama dengan orang-orang terlibat dalam situasi tersebut. Mengambil tanggung jawab atas tindakan kita tidak hanya menunjukkan kedewasaan dan integritas, tetapi juga membangun kepercayaan dan menghargai orang lain. Yang kelima, tidak mampu menerima kritik atau masukan dengan baik. Menerima kritik dengan baik adalah keterampilan penting dalam pengembangan pribadi dan profesional. Orang yang tidak mampu menerima kritik dengan baik cenderung terlihat egois atau tidak mau berkembang. Kritik konstruktif sebenarnya dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan kinerja. Ketika kita menolak kritik atau menganggapnya sebagai serangan pribadi, kita melewatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Menerima kritik dengan sikap terbuka dan objektif memungkinkan kita untuk melihat dari perspektif yang berbeda dan mengidentifikasi area di mana kita bisa melakukan perbaikan. Ini adalah langkah pertama yang penting dalam proses pembelajaran kontinu dan peningkatan diri. Sebaliknya, melatih diri untuk menerima masukan dengan baik adalah investasi dalam pengembangan diri yang positif. Ini menciptakan lingkungan di mana kita dapat tumbuh dan berkembang bersama dengan orang-orang di sekitar kita, baik itu dalam konteks profesional maupun pribadi. Dan yang terakhir adalah kurangnya etika komunikasi. Etika komunikasi yang buruk dapat merusak hubungan dan reputasi kita dalam waktu singkat. Ini mencakup cara kita berbicara, menulis, atau berinteraksi dengan orang lain secara umum. Menggunakan bahasa yang kasar, tidak menghargai privasi orang lain, atau bahkan tidak mematuhi norma-norma sosial yang umum bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman atau tersinggung. Menghargai pendapat dan perasaan orang lain adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik. Ketika kita berkomunikasi dengan etika yang baik, kita menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati orang lain sebagai individu. Ini menciptakan suasana yang positif dan mendukung di sekitar kita, di mana setiap orang merasa dihargai dan didengar. Selain itu, penting untuk selalu memperhatikan konteks dan situasi dalam komunikasi kita. Menghormati batas pribadi dan profesional adalah bagian integral dari membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan tidak terhormat seperti menyalahkan orang lain, tidak mampu menerima kritik dengan baik, dan kurangnya etika komunikasi, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat, produktif, dan saling menghormati dengan orang-orang di sekitar kita. Ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang positif bagi kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang berinteraksi dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan yang telah kita bahas di atas bukanlah hal-hal yang sepele dalam interaksi sosial dan profesional kita. Setiap kebiasaan tersebut memiliki potensi besar untuk mempengaruhi bagaimana orang lain melihat kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Dengan menyadari dan berusaha menghindari kebiasaan-kebiasaan tersebut, kita dapat membangun citra diri yang lebih positif dan memperkuat hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Menghindari kebiasaan mengkritik berlebihan, mengeluh secara terbuka, menyalahkan orang lain, tidak mampu menerima kritik, dan kurangnya etika komunikasi adalah langkah pertama yang penting menuju pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Ketika kita mengambil tanggung jawab atas tindakan kita, berkomunikasi dengan jelas dan menghargai pendapat orang lain, kita membangun fondasi untuk hubungan yang saling menghormati dan produktif. Mari kita terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, tidak hanya dalam hal kemampuan kita tetapi juga dalam cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dengan demikian, kita dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan kita dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk tetap terhubung dengan konten-konten bermanfaat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.